Kekuasaan dan imarah di kalangan bangsa Arab. Selagi kita hendak membicarakan masalah kekuasaan di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, berarti kita harus membuat miniatur sejarah pemerintahan, imarah, keemiratan, agama, dan kepercayaan di kalangan bangsa Arab, agar lebih mudah bagi kita untuk memahami kondisi eksternal saat kemunculan Islam. Para penguasa Jazirah tatkala terbitnya matahari Islam bisa dibagi menjadi dua bagian. 1. Raja-raja yang mempunyai mahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri. 2. Para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja. Mayoritas di antara mereka memiliki kebebasan tersendiri. Bahkan boleh jadi sebagian di antara mereka mempunyai subordinasi layaknya seorang raja yang mengenakan mahkota. Raja-raja di Yaman. Suku terdahulu yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Saba. Mereka bisa diketahui lewat penemuan fosil Aur yang hidup 20 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan mereka dimulai pada 11 tahun sebelum Masehi. Perkembangan mereka bisa dibagi menurut tahapan-tahapan berikut ini. 1. Abad-abad sebelum tahun 650 sebelum Masehi. Raja-raja mereka saat itu bergelar Maghrib Saba dengan ibu kotanya Sarawah. Puing-puing peninggalan mereka dapat ditemui dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat dari negeri Ma'rib yang dikenal dengan istilah Kharibah. Pada zaman mereka lah dimulainya pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib yang sangat terkenal dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah kekuasaan kaum Saba ini meliputi daerah-daerah jajahan di negeri Arab dan di luar Arab. 2. Sejak tahun 650 sebelum Masehi hingga tahun 110 sebelum Masehi, pada masa-masa itu mereka menanggalkan gelar Ma'rib dan hanya dikenali dengan raja-raja Saba. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota sebagai ganti dari Sarawah. Puing-puing kota ini dapat ditemui sejauh 60 mil dari San'a ke arah timur. 3. Sejak tahun 115 sebelum Masehi hingga tahun 300 Masehi, pada masa-masa kabilah Himyar dapat mengalahkan kerajaan Saba dan menjadikan Raidan sebagai ibu kotanya, sebagai ganti dari Ma'rib. Kemudian Raidan diganti menjadi Dhafar. Puing-puing peninggalannya dapat ditemukan di sebuah bukit yang di sekitarnya dikelilingi pagar di dekat Yarim. Pada masa itulah mereka mulai jatuh dan runtuh. Perdagangan mereka bangkrut sebagai akibat dari perluasan kekuasaan kabilah Nabat ke utara Hijaz. Ini sebab pertama. Sebab lainnya, karena bangsa Romawi menguasai jalan-jalan perdagangan lewat laut, setelah mereka dapat menguasai Mesir, Suriah, dan bagian Hijaz utara. Sebab lainnya lagi, adanya persaingan antara kabilah-kabilah di sana. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan berpencarnya keluarga Qadhan dan mendorong mereka untuk berpindah ke negeri Syasa'ah. 4. Sejak tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman, pada masa-masa itu sering diwarnai kekacauan, keributan, revolusi, peperangan antar suku yang justru membuat mereka menjadi mangsa bagi orang luar, hingga kemerdekaan mereka pun terenggut. Pada masa itu bangsa Romawi masuk ke Aden. Atas bantuan bangsa Romawi pula, orang-orang Habasyah bisa merebut Yaman pada awal tahun 340 Masehi, yang justru disibukkan persaingan antara kabilah Hamdan dan Himyar. Penjajahan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Kemudian Yaman bisa mendapatkan kemerdekaannya lagi. Tetapi kemudian bendungan Ma'rib jebol hingga menimbulkan banjir besar seperti disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah Sailul Aram pada tahun 450 atau 451 Masehi. Setelah itu disusul satu kejadian besar yang mengakibatkan ambruknya peradaban mereka dan mereka pun terpecah belah. Pada tahun 523 Masehi, Zunuwas, seorang Yahudi, memimpin pasukannya menyerang orang-orang Masehi, para pengikut agama Isa Al-Masih dari penduduk Najran, dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agama Masehi. Karena mereka menolak, maka Zunuwas membuat parit-parit besar yang di dalamnya dinyalakan api, lalu mereka dilemparkan ke dalam api hidup-hidup sebagaimana yang diisyaratkan Al-Quran dalam surat Al-Buruj.
Kejadian ini membakar dendam di hati orang-orang Nasrani dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan penaklukan yang dimotori Imperium Romawi untuk menguasai negeri Arab. Mereka bekerja sama dengan orang-orang Habasyah dan menyiapkan armada lautnya. Ada 70.000 pasukan dari penduduk Habasyah yang turun dan mereka menguasai Yaman untuk kedua kalinya, yang dikomandani Aryad pada tahun 525 Masehi. Aryad bercokol di sana hingga dia dibunuh Abraha, anak buahnya sendiri, dan dia menggantikan kedudukan Aryad Yaman setelah meminta restu rajanya di Habasyah. Abraha inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah yang dikenal dengan pasukan penunggang gajah. Setelah peristiwa gajah ini, penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Persia. Dengan kerjasama ini, mereka bisa mengusir orang-orang Habasyah dari Yaman hingga mereka memperoleh kemerdekaannya pada tahun 575 Masehi, yang dipimpin Ma'di Yakrib bin Saif di Yazan al-Himyari. Kemudian, mereka mengangkatnya menjadi raja di sana. Ma'di Yakrib masih mempertahankan sejumlah orang dari penduduk Habasyah sebagai pengawal yang selalu menyertai prosesinya, yang justru menjadi bumerang baginya. Suatu hari mereka bisa membunuhnya. Dengan kematiannya, pupuslah sudah dinasti raja dari keluarga Ziyazan. Setelah itu, Kisra mengangkat penguasa dari bangsa Persia di Shan'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia. Di berbagai pemimpin dari bangsa Persia silih berganti menguasai Yaman, dan era kepemimpinan mereka yang terakhir atas Yaman adalah Bazan, yang kemudian memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini berakhir sudah kekuasaan bagi Persia atas negeri Yaman. Raja-raja di Hira. Bangsa Persia bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya setelah Cyrus yang Agung 557-529 sebelum Masehi dapat mempersatukan barisan bangsa Persia hingga tak seorang pun berani menyerangnya, hingga muncul Alexander dari Macedonia pada tahun 326 sebelum Masehi yang mampu mengalahkan raja-raja mereka dan menghancurkan kaum persatuan. Akibat negeri mereka terpecah belah dan muncul raja-raja baru yang disebut dengan Raja-Raja Taif. Raja-Raja Taif ini berkuasa atas wilayah-wilayah sendiri secara terpecah hingga tahun 230 sebelum Masehi. Pada era kekuasaan Raja-Raja Taif ini, orang-orang Kahtan berpindah dan menguasai daerah di subur Irak. Kemudian mereka bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah, dan mereka bersama-sama menguasai sebagian dari Jazirah Efrat. Kekuatan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir, pendiri pemerintahan Sasania sejak tahun 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah-daerah pinggiran kekuasaannya. Ini merupakan sebab kepindahan orang-orang Khuza'ah ke Syam, sedangkan penduduk Hirah dan Anbar tunduk kepada Ardashir. Pada era Ardashir inilah Juzaimah al-Waddah berkuasa atas Hirah dan sebagian penduduk Irak, serta daerahnya Rabi'ah dan Mudar. Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung, namun dia juga tidak mau jika mereka mencaplok daerah-daerah pinggiran dari kekuasaannya, kecuali jika dia mempunyai beberapa orang yang dapat dipercaya dan mau mendukungnya. Di sisi lain, dia juga bisa meminta tolong Romawi yang bisa diperalat. Dia mengadu domba antara bangsa Arab dan Syam dan Irak. Di lingkungan kerajaan Hirah, dia juga menempatkan satu batalion dari pasukan Persia. Amr bin Adi bin Nasr al-Lakhmi naik tahta di Hirah, menggantikan Juzaimah yang meninggal dunia pada tahun 268 Masehi, yang mengawali era kekuasaan Raja-Raja Lakhmi pada masa Kisra Sabur bin Ardashir. Beberapa raja dari kalangan Lakhmi tetap berkuasa setelah itu di Hirah hingga tiba era kekuasaan Qubadz bin Fairuz di Persia. Pada saat itu, yang berkuasa adalah Mazdak, yang mengajak kepada gaya hidup permisifisme. Banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini, begitu pula Qubadz dari Persia. Qubadz mengirim utusan kepada Raja Hirah, yaitu Al-Munzir bin Ma'usama, mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini dan menjadikannya sebagai agama. Namun Al-Munzir menolak ajakan itu dengan sikap ksatria, sehingga Qubadz mengucilkannya. Sebagai pengganti Al-Munzir, dia mengangkat Al-Haris bin Amr bin Hijr al-Kindi setelah memenuhi ajakan Qubadz untuk menerapkan gaya hidup
yang diciptakan Masdar. Pengganti Qubaz adalah Kisra Anushirwan yang sangat benci gaya hidup ini. Dia membunuh Al-Masdad dan entah berapa banyak para pengikutnya. Dia mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa di Hirah. Sebenarnya Al-Haris bin Amr memintanya, tetapi dia justru dibuang ke Darul Qalb dan meninggal di sana. Sistem kerajaan terus berlanjut setelah Al-Munzir bin Ma'usama hingga masa kekuasaan An-Nu'man bin Al-Munzir. Dialah yang memancing kemarahan Kisra karena berbagai perhiasan yang diurut Zaid bin Adi al-Ibadi. Kisra mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk meminta perhiasan itu. Maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Syaiban, seraya menitipkan keluarga dan harta bendanya. Setelah itu dia menghadap Kisra. Akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Iyas bin Qubaisyah at-Tayyi dan memerintahkannya mendatangi Hani bin Mas'ud untuk meminta barang-barang yang dititipkan kepadanya. Namun dengan sikap satria dan gagah berani, Hani menolak permintaan itu. Maka Kisra mengizinkan Iyas untuk memeranginya. Dengan dibantu pasukan perang Kisra, terjadilah peperangan yang dahsyat antara kedua belah pihak di Zikor. Suku Syaiban mendapatkan kemenangan yang gemilang dalam peperangan ini dan mampu menghancurkan pasukan Persia. Inilah untuk pertama kalinya bangsa Arab memperoleh kemenangan atas bangsa selain Arab. Hal ini terjadi tak lama setelah kelahiran Rasulullah SAW, sebab beliau dilahirkan 8 bulan setelah Iyas bin Qubaisyah berkuasa di Hirah. Setelah Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa dari bangsa Persia di Hirah pada tahun 632 Masehi. Kekuasaan kembali dipegang suku Lakam. Di antara penguasa dari kalangan mereka adalah Al-Munzir yang bergelar Al-Ma'rur. Namun kekuasaannya ini hanya bertahan selama 8 bulan dengan kedatangan Khalid bin Al-Walid beserta pasukan muslimin. Raja-raja di Syam. Pada masa bangsa Arab banyak diwarnai perpindahan berbagai kabilah, maka suku-suku Qudha'ah juga ikut berpindah ke berbagai daerah di pinggiran Syam dan mereka menetap di sana. Mereka adalah Bani Sulay bin Halwan, di antara mereka adalah Bani Daj'am bin Sulay yang dikenal dengan sebutan Ad-Daja'amah. Mereka dipergunakan bangsa Romawi sebagai tameng untuk menghadapi gangguan orang-orang Arab, sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadang bangsa Persia. Untuk itu, bangsa Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini yang berlangsung hingga beberapa tahun. Raja mereka yang dikenal adalah Ziyad bin Habullah. Kekuasaan mereka bertahan sejak awal abad kedua Masehi hingga akhir abad itu. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghassan yang dapat mengalahkan Ad-Daja'amah. Bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam. Ibu kotanya adalah Dumatul Jandal. Suku Ghassan ini terus berkuasa sebagai kaki tangan Imperium Romawi hingga meletus perang Yarmouk pada tahun 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir, Jabalah bin Al-Ayham, dapat ditarik masuk ke dalam Islam pada masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Imarah di Hijaz. Ismail alaihissalam menjadi pemimpin Makkah dan menangani Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Dua putra beliau menggantikan kedudukannya, yaitu Nabat yang disusul Qaidar. Ada yang berpendapat sebaliknya. Setelah itu, Mut'ah bin Amr al-Jurhumi, maka kepemimpinan Makkah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan, sebab ayahnya lah yang telah membangun Ka'bah dan mereka tidak mempunyai kewenangan hukum sama sekali. Seiring dengan perjalanan waktu, lama-kelamaan anak keturunan Ismail semakin tenggelam, hingga keberadaan Jurhum semakin bertambah lemah dengan kemunculan Bukhtanasor. Bintang Bani Adnan dalam bidang politik mulai redup di langit Makkah sejak masa itu. Buktinya saat Bukhtanasor berperang melawan bangsa Arab di Zatu Irq, pasukan bangsa Arab saat itu tidak berasal dari Bani Jurhum. Bani Adnan berpencar ke Yaman pada saat perang Bukhtanasor II tahun 587 sebelum Masehi, lalu pergi bersama Ma'ad ke Syam. Setelah tekanan Bukhtanasor mulai mengendor, maka Ma'ad kembali ke Mekah
namun dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum kecuali Jurshum bil Jalhamah. Lalu dia menikahi anak putrinya, Mu'anah, dan melahirkan Nizar. Setelah itu, keadaan Bani Jurhum mulai suram di Mekah dan posisi mereka semakin terjepit. Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan harta di Ka'bah. Hal ini membuat murka orang-orang Bani Adnan. Tatkala Bani Khuza'ah tiba di Marzaran dan bertemu dengan orang-orang Bani Adnan dari Jurhum hingga dapat diusir dari Mekah, maka Bani Khuza'ah berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi. Tatkala Bani Jurhum berkuasa, mereka menggali sumur Zam-Zam untuk mencari tempatnya secara persis, lalu mengubur berbagai macam benda di sana. Ibu Ishaq berkata, Ahmar bin Al-Haris bin Mudhah Al-Jurhumi keluar sambil membawa tabir Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu menguburnya di sumur Zam-Zam. Kemudian bersama orang-orang Jurhum, dia pindah ke Yaman. Tentu, mereka sangat sedih karena harus meninggalkan kekuasaan atas Mekah. Tentang hal ini, Amr berkata di dalam syairnya, seakan tiada teman bagi si pemalas saat ke sofa, tiada juga orang yang diajak mengobrol di Mekah. Kitalah penduduknya dan senantiasa berada di sana, menyertai taburan debu dan malam-malam yang berubah. Zaman Ismail alaihissalam diperkirakan pada 20 abad sebelum Masehi, sementara keberadaan Jurhum di Mekah kira-kira selama 21 abad. Mereka berkuasa selama 20 abad. Khuza'ah menangani urusan kota Mekah bersama-sama Bani Bakr. Hanya saja kabilah-kabilah Mudhar juga mempunyai 3 bidang penanganan, yaitu 1. Menjaga keamanan manusia dari Arafah hingga Musdalifah dan memberi perkenan kepada mereka saat meninggalkan Mina yang boleh dilakukan setelah Bani Gauts bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudhar yang disebut Syaufah. Dengan kata lain, manusia tidak boleh melempar jumroh kecuali setelah ada seseorang di Syaufah yang melakukannya. Jika semua orang sudah selesai melempar jumroh dan hendak meninggalkan Mina, maka orang-orang Syaufah berada di antara dua sisi Aqabah dan tak seorang pun boleh lewat kecuali setelah mereka lewat. Setelah itu, orang-orang diperbolehkan lewat. Setelah orang-orang Syaufah musnah, tradisi ini dilanjutkan Bani Sa'ad bin Zaid dari Tamim. 2. Pelaksanaan ifadah bertolak dari Juma ke Mina yang menjadi wewenang Bani Udwan. 3. Penanganan air minum selama bulan-bulan suci yang menjadi wewenang Bani Tamim bin Adi dari Bani Kinanah. Kekuasaan Khuza'ah di Makkah berlangsung selama 300 tahun. Pada masa kekuasaan mereka, orang-orang Bani Adnan berpencar di Najd di pinggiran negeri Irak dan Bahrain. Sedangkan di pinggiran Makkah ada suku-suku dari Quraisy, yaitu Hulul dan Hurum, serta suku-suku lain dari Bani Kinanah. Bani Kinanah ini tidak mempunyai wewenang sedikitpun untuk menangani Makkah dan Baitul Haram, kecuali muncul Qusay bin Kilab. Tentang diri Qusay ini dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih kecil dalam asuhan ibunya. Lalu ibunya kawin lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Uzrah, yaitu Rabi'ah bin Haram, yang kemudian membawanya ke perbatasan Syam. Setelah Qusay menginjak remaja, dia kembali ke Mekah yang saat itu gubernur Mekah adalah Hulail bin Hubsyah dari Bani Khuza'ah. Qusay melamar putri Hulail, Huba, dan ternyata lamaran itu disambut baik olehnya. Maka dia dikawinkan dengan putri Hulail. Setelah Hulail meninggal dunia, terjadi peperangan antara Khuza'ah dan Quraisy yang akhirnya membawa Qusay menjadi pemimpin Makkah dan menangani urusan Baitul Haram. Ada 3 riwayat menjelaskan sebab meletusnya peperangan ini, yaitu 1. Setelah Qusay mempunyai banyak anak dan hartanya pun melimpah ruah, bersamaan dengan itu Hulail pun meninggal dunia. Maka dia merasa bahwa dialah yang lebih berhak berkuasa di Makkah dan menangani urusan Ka'bah daripada Bani Khuza'ah dan Bani Bakr. Sementara itu, Quraisy adalah pelopor keturunan Ismail, maka dia melobi beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah agar mengusir orang-orang dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakr dari Mekah. Usul ini disambut baik dari mereka pun melakukannya. 2. Menurut pengakuan Bani Khuza'ah, Hulail telah berwasiat kepada Qusay agar menangani urusan Ka'bah dan Mekah. 3. Sebenarnya Hulail telah menunjuk putrinya, Huba, sebagai orang yang berwenang atas penanganan Ka'bah. Lalu Abu Ghibshan al-Khuzai tampil sebagai orang yang mewakili Huba. Maka dia pun menjaga Ka'bah.
Setelah Hulail meninggal dunia, Qusay membeli kewenangan mengurusi dan menjaga Ka'bah dari Abu Ghibshan yang ia tukar dengan satu geriba arak. Tentu saja orang-orang dari Bani Khuza'ah tidak menerima jual beli itu, maka mereka berusaha menghalangi Qusay agar tidak bisa tampil sebagai pengawas Ka'bah. Sementara Qusay menghimpun beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengusir Bani Khuza'ah dari Makkah, dan ternyata mereka menyambut ajakan Qusay itu. Apapun alasannya, setelah Hulail meninggal dunia dan Syufah berbuat semaunya sendiri, maka Qusay tampil bersama orang-orang Quraisy dan Kinanah. Bani Khuza'ah dan Bakr siap menghadang di hadapan Qusay. Tapi Qusay lebih dahulu bertindak. Ia menghimpun pasukan untuk memerangi mereka. Maka kedua belah pihak saling bertemu dan meletus peperangan yang dahsyat di antara mereka. Banyak yang menjadi korban dari masing-masing pihak. Kemudian mereka sepakat untuk membuat perjanjian damai. Mereka mengangkat Ya'mar bin Auf dari Bani Bakr sebagai hakim untuk urusan perdamaian ini. Maka dia menetapkan bahwa Qusay lebih layak menangani urusan Ka'bah dan berkuasa di Mekah daripada Bani Khuza'ah. Setiap darah yang tertumpah dari pihaknya merupakan kesalahan Qusay sendiri dan harus menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan setiap nyawa yang melayang dari Khuza'ah dan Bakr harus dapat tebusan. Dengan keputusan ini, Qusay berhak menjadi pemimpin di Mekah dan menangani urusan Ka'bah. Karena mungkin dirasa kurang adil, maka saat itu Ya'mar dijuluki Asy-Syadzah, orang yang menyimpang. Qusay berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah pada pertengahan abad ke-5 Masehi, tepatnya pada tahun 440 Masehi. Dengan adanya kekuasaan di tangan Qusay ini, maka Quraisy memiliki kepemimpinan yang utuh dan sebagai pelaksana kekuasaan di Mekah. Di samping itu, dia juga menjadi pemimpin agama di Baitul Haram, yang menjadi tujuan kedatangan semua bangsa Arab dari segala penjuru. Di antara tindakan yang dilakukan Qusay, dia mengumpulkan kaumnya untuk membangun rumah-rumah di Mekah dan membuat batas-batas menjadi 4 bagian di antara kaumnya. Setiap kaum dari Quraisy harus menempati tempat yang telah ditetapkan bagi masing-masing. Dia menetapkan tempat bagi Nas'ah, keturunan Sofwan, Adwan, dan Murrah bin Auf. Dia melihat hal ini sebagai tuntutan agama yang tidak bisa diubah lagi. Di antara peninggalan Qusay, dia membangun Darun Nadwah di sebelah utara masjid atau Ka'bah. Pintunya langsung berhubungan dengan masjid. Darun Nadwah adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy untuk membicarakan masalah-masalah penting. Bangunan ini merupakan kelebihan tersendiri bagi Quraisy karena tempat itu bisa mempersatukan orang-orang Quraisy dan sebagai tempat untuk memecahkan berbagai masalah dengan cara baik. Qusay mempunyai beberapa wewenangan dalam kekuasaan, yaitu 1. Sebagai pemimpin di Darun Nadwah. Di tempat itu, para pemimpin Quraisy mengadakan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi dan juga untuk menikahkan putri mereka. 2. Pemegang janji. Tak seorang pun berhak memegang panji atau bendera perang kecuali di tangannya. 3. Hijabah atau wewenang menjaga pintu Ka'bah. Tak seorang pun boleh membuka pintu Ka'bah kecuali dia. Dengan begitu, dia pula yang berhak mengawasi dan menjaganya. 4. Memberi minum orang-orang yang menunaikan haji. Dia bertanggung jawab mengisi tempat-tempat air bagi orang-orang yang menunaikan haji dan ditambah dengan sedikit kurma atau anggur kering, sehingga semua orang yang datang ke Mekah bisa minum sepuas-puasnya. 5. Jamuan bagi orang-orang yang menunaikan haji. Maksudnya dia menyediakan jamuan yang disajikan bagi orang-orang yang menunaikan haji lewat undangan. Untuk itu, Qusay meminta pajak kepada orang-orang Quraisy pada musim haji yang harus diserahkan kepada Qusay. Dengan pajak yang terkumpul itu, dia bisa membuat makanan untuk disajikan kepada mereka, khususnya mereka yang tidak banyak hartanya dan tidak mempunyai bekal yang memadai. Semua itu menjadi wewenang di tangan Qusay. Sebenarnya, Abdul Manaf, anaknya yang kedua, lebih terpandang dan dihormati hidupnya, berbeda dengan kakaknya Abdud Dar yang kurang disukai. Maka Qusay pernah berkata kepadanya, "Aku akan mempertemukan dirimu dengan semua kaum jika memang menganggapmu lebih terhormat." Namun akhirnya Qusay menyerahkan kekuasaan kepada Abdud Dar demi kemaslahatan Quraisy. Dia berikan wewenang untuk mengurus Darun Nadwah, hijabah, panji, penyediaan air dan makanan. Qusay tidak menentang dan menyanggah apapun yang dilakukan anaknya, Abdud Dar.
kewenangan yang berjalan semasa hidup Qusay, dan sepeninggalan ini dianggap layaknya agama yang harus diikuti. Setelah Qusay meninggal dunia, kewenangan ini terus dijalankan anak-anaknya dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Tetapi setelah Abdu Manaf meninggal dunia, kerabatnya dari keturunan pamannya mulai mengusik kedudukan-kedudukan itu. Karena masalah ini, Quraisy terbagi menjadi dua kelompok dan hampir saja mereka saling berperang. Tetapi mereka segera berdamai dan sepakat untuk membagi kedudukan-kedudukan tersebut. Akhirnya ditetapkan kewenangan mengurus air minum dan makanan diserahkan kepada keturunan Abdu Manaf, sedangkan urusan Darun Nadwah, Panji, dan Hijabah diserahkan kepada keturunan Abdud Dar. Keturunan Abdu Manaf menetapkan untuk membuat undian, siapakah yang berhak mendapatkan kedudukan ini. Akhirnya undian itu jatuh kepada Hashim bin Abdi Manaf. Dialah yang berwenang menangani penyediaan air minum dan makanan sepanjang hidupnya. Setelah Hashim bin Abdi Manaf meninggal dunia, kedudukan ini dilanjutkan saudaranya Al-Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dilanjutkan anak-anaknya hingga datang Islam, dan kewenangan ini ada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Selain itu, Quraisy masih mempunyai beberapa kedudukan lain yang dibagi di antara mereka. Dengan begitu, mereka telah membentuk satu pemerintahan kecil, atau tepatnya pemerintahan kecil yang demokratis. Ada pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem pemerintahan pada zaman sekarang, yang dikenal dengan istilah parlemen dan majelis permusyawaratan. Inilah kedudukan-kedudukan tersebut. 1. Al-Isar, atau penanganan tempat api pada berhala untuk pemberian sumpah yang menjadi wewenang Bani Jum'ah. 2. Tahjirul Anwal, atau penanganan korban dan nadhar yang disampaikan kepada berhala-hala. Begitu pula penyelesaian permusuhan dan persahabatan yang menjadi wewenang Bani Saham. 3. Permusyawaratan yang menjadi wewenang Bani As'ad. 4. Al-Ashnaq, atau pengaturan tebusan dan denda yang menjadi wewenang Bani Taim. 5. Hukuman atau pembawa panji kaum yang menjadi wewenang Bani Umayyah. 6. Al-Qubah, atau penanganan militer dan pasukan kuda yang menjadi wewenang Bani Maksum. 7. Duta yang menjadi wewenang Bani Adi. Kekuasaan di berbagai penjuru Arab. Di bagian muka telah kami singgung tentang kepindahan kabilah-kabilah Qahtan dan Adnan, sementara negeri Arab sendiri terpecah-pecah. Kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Hirah mengikuti Raja Ghosan. Hanya saja, subordinasi ini hanya sekadar nama, tidak dalam prakteknya. Sedangkan daerah-daerah di Jazirah Arab mempunyai kebebasan secara mutlak. Pada hakikatnya, kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang akses eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme. Adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya tak ubahnya kedudukan seorang raja. Anggota kabilah mengikuti apapun pendapat pemimpinnya tatkala damai maupun perang. Tidak ada yang tercecer dari penanganannya, seperti apapun keadaannya. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat seperti layaknya seorang pemimpin diktator yang perkasa. Sehingga ada kalanya jika seorang pemimpin murka, sekian ribu mata pedang akan ikut berbicara, tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka. Hanya saja persaingan untuk mendapatkan kursi pemimpin di antara sepupu sering membuat mereka bersikap manis di mata orang banyak, seperti bermurah hati, menjamu-jamu, menjaga kehormatan, lemah lembut, memperlihatkan keberanian, membela diri dari serangan orang lain, hingga tidak jarang mereka mencari-cari orang yang siap memberikan sanjungan dan pujian tatkala berada di hadapan orang banyak, terlebih lagi para penyair yang memang menjadi penyambung lidah setiap kabilah pada masa itu. Hingga kedudukan para penyair pada saat itu sama dengan kedudukan orang-orang yang sedang bersaing mencari simpati. Pemuka atau pemimpin kabilah mempunyai hak-hak istimewa. Dia mendapatkan 1/4 bagian dari harta rampasan perang, harta rampasan yang diambil untuk dirinya sendiri sebelum ada pembagian. Jarahan di tengah perjalanan sebelum tiba di kancah peperangan, dan kelebihan pembagian harta rampasan yang memang tidak bisa dibagi di antara para pasukan perang, seperti onta, kuda, dan lain-lainnya. Kondisi politik. Telah kami jelaskan tentang para penguasa di Arab.
Sekarang akan kami jelaskan sedikit gambaran tentang kondisi politik di kalangan mereka. Kondisi politik di 3 wilayah yang ada di sekitar Jazirah Arab merupakan garis menurun, merendah dan tidak ada tambahan yang mengarah ke atas. Manusia bisa dibedakan antara tuan dan budak, pemimpin dan rakyat. Para tuan, terlebih lagi seluruh Arab, berhak atas semua harta rampasan dan kekayaan, dan hamba diwajibkan membayar denda dan pajak. Dengan istilah lain yang lebih gamblang, rakyat bisa diumpamakan ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapatan bagi pemerintah. Lalu, para pemimpin menggunakan kekayaan itu untuk foya-foya, mengumbar syahwat, bersenang-senang, memenuhi kesenangan dan kewenang-wenangannya. Sedangkan rakyat dengan kebutaannya semakin terpuruk dan dilingkupi kezaliman dari segala sisi. Mereka hanya bisa merintih dan mengeluh. Tidak berhenti sampai di sini saja, bahkan mereka masih harus menahan rasa lapar, ditekan, dan mendapat berbagai macam penyiksaan dengan sikap diam tanpa mengadakan perlawanan sedikit pun. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator, banyak yang hilang dan terabaikan. Sementara kabilah-kabilah yang berdekatan dengan wilayah ini tak pernah merasa tentram, karena mereka juga menjadi mangsa nafsu dan berbagai kepentingan. Sehingga terkadang mereka harus masuk wilayah Irak dan terkadang masuk wilayah Syam. Sedangkan kondisi kabilah-kabilah di Jazirah Arab tidak pernah rukun. Mereka lebih sering diwarnai permusuhan antar kabilah, perselisihan rasial dan agama, sehingga salah seorang pemikir mereka berkata dalam syairnya, "Aku hanyalah sesuatu yang dicari. Jika ketemu, ketemulah ia. Dan jika tidak ketemu, tidak ketemulah ia." Mereka tidak mempunyai seorang raja yang memberikan kemerdekaan atau sandaran yang bisa dijadikan tempat kembali dan bisa diandalkan saat menghadapi kesulitan serta krisis. Tetapi kekuasaan di Hijaz di mata bangsa Arab memiliki kehormatan tersendiri. Mereka melihat kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Sebenarnya itu merupakan campuran antara unsur keduniaan, pemerintah dan agama yang berlaku di kalangan bangsa Arab dengan istilah kepemimpinan agama. Mereka berkuasa di tanah suci dengan sifatnya sebagai kekuasaan yang mengurus para penziarah Ka'bah dan pelaksana hukum syariat Ibrahim. Mereka mempunyai pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem parlemen pada zaman sekarang, seperti yang sudah kita singgung di atas. Tetapi kekuasaan ini sangat lemah dan tidak mampu mengemban beban seperti yang terjadi saat peperangan melawan orang-orang Habasyah.